anak-anak, kembali lagi di pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi dinamika kependudukan Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk, mari kita simak. Oke, ciri yang pertama, jumlah dan kepadatan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Kepadatan penduduk Indonesia tentunya tidak merata. Kalian bisa lihat pada peta yang sudah tersedia bahwa Pulau Jawa sangat banyak penduduknya, sehingga mengakibatkan jumlahnya lebih padat dibandingkan pulau yang lain yang ada di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, serta khususnya faktor fisik berupa tanah yang lebih subur dan angka kepadatan penduduk dapat dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Lalu yang kedua, komposisi penduduk. Kira-kira apa sih itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Informasi tentang jumlah penduduk akan lebih bermakna untuk kepentingan tertentu dengan mengelompokkannya berdasarkan. Nah, kriterianya apa saja? Ada komposisi menurut agama, lalu yang kedua ada komposisi menurut pendidikan, ketiga komposisi menurut penduduk dalam bidang usaha, dan yang keempat komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis. Oke, komposisi menurut agama. Jadi ada 6 agama yang diakui Indonesia, tapi mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, lalu diikuti oleh agama Kristen, lalu diikuti oleh agama Katolik, lalu diikuti oleh agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, dan berbagai macam nama tempat beribadah. Lalu yang kedua, komposisi menurut pendidikan. Nah, anak-anak kalian bisa lihat dari tabel yang sudah tersedia, tabel komposisi pendidikan penduduk Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan SD. Penduduk yang berpendidikan sarjana masih sangat kecil. Karena itu, secara umum tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Oke, selanjutnya yang ketiga, komposisi penduduk menurut bidang usaha. Penduduk Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan lapangan pekerjaan menjadi pertanian, industri, perdagangan, transportasi, keuangan, dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari BPS, tampak bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja pada sektor pertanian yang mencapai angka kurang lebih 35% dari total penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Nah, makanya Indonesia itu disebut sebagai negara agraris. Dan yang terakhir, komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis. Secara geografis, penduduk dapat dibagi berdasarkan tempat tinggalnya, baik di desa atau di kota. Lokasi tempat tinggal penduduk tersebut dapat menjadi ciri dari perkembangan ekonomi suatu negara. Biasanya, sebagian besar penduduk negara maju tentu tinggalnya di perkotaan. Sebaliknya, negara berkembang tinggal di pedesaan, kebanyakan penduduknya. Oke anak-anak, demikianlah materi mengenai dinamika kependudukan Indonesia yang kita bahas ciri dan karakteristik penduduk Indonesia. Selanjutnya nanti di video yang akan datang kita akan membahas mengenai mobilitas penduduk antar wilayah Indonesia dan lain sebagainya. Terima kasih.